Daily Social Podcast. Halo dari Kemang Selatan 1D nomor 2 Daily Social HQ. Bertemu lagi teman-teman Daily Social Podcast. Di ngobrolin startupnya Daily Social Podcast. Teman-teman kalau udah ngedenger opening saya seperti itu, teman-teman berarti udah siap untuk ngedenger ngobrolin startup episode terbaru, dimana ya seperti mungkin sudah teman-teman tahu bahwasanya di setiap episode kita selalu mendatangkan sosok-sosok besar di sebuah startup atau misalkan nanti ada institusi juga gitu untuk ngebahas tentang perkembangan startup dan perkembangan tentang bisnis gitu. Nah hari ini seperti yang sudah teman-teman lihat dan mungkin nanti akan teman-teman yang mendengarkan di Spotify akan mendengar suaranya, kita sudah kedatangan Mas Denny Santoso. Beliau adalah founder dan CEO-nya of Tribelio. Halo Mas Denny Santoso. Hai, apa kabar? Baik, Mas Denny apa kabar? Baik. Oke. Saya manggilnya Mas Denny aja mungkin ya. Yes. Gitu. Nah Mas, mungkin teman-teman sudah ada yang mengenal Mas Denny ini siapa, atau mungkin juga masih ada yang asing dengan sosok Mas Denny dan juga terutama Tribelio-nya itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi Mas Denny ini datang seperti biasa, teman-teman datang ke ngobrolin startup. Saya culik dulu nih sebelum sesi Selasa startup, karena ya sosok-sosok di startup ini biasanya mempunyai inspirasi dan ilmu-ilmu yang sayang banget kalau kita nggak bagi-bagi ke teman-teman gitu ya Mas ya. Mungkin Mas, biar teman-teman di luar sana atau pendengar Daily Social Podcast dan sekarang udah tayang di YouTube gitu ya, yang nonton ngobrolin startup Daily Social Podcast ini tahu, mungkin boleh dikenalin dulu sih, Tribelio itu apa? Ya bergerak di bidang apa? Oke, so basically Tribelio itu adalah sebuah platform dengan model SaaS. Jadi SaaS platform gitu, jadi gabungan gitu. Nah, Tribelio sendiri itu sebenarnya melihat begini, bahwa bisnis yang besar itu selalu mempunyai komunitas atau tribe lah, kita punya tribe atau suku gitu. Nah, di luar sana, terutama di Indonesia, ini tidak ada atau belum ada sebuah platform untuk komunitas yang didesain untuk memang benar-benar marketing and community and business kayak begitu. Kita selalu melihat bahwa banyak orang itu berkumpulnya kalau di dalam grup nih, cuman ada 3 di Indonesia kebanyakan. WA group, WhatsApp group, kita kumpul di situ, chatting, Telegram group, kalau udah lebih besar dikit di Telegram group, dan Facebook group. Udah 3 itu aja gitu. Nah, problem dengan itu semua adalah kita sebenarnya sebagai bisnis tidak pernah memiliki database kita. Ya kan, di WA, di Telegram, di Facebook itu database kita itu nggak bisa diekspor. Itu nggak bisa, itu yang pertama. Jadi kita tidak memiliki kontrol. Nah, karena tidak memiliki database, kita tidak memiliki analitiknya semua. Berapa yang buka, berapa yang share, berapa yang suka komen, kita nggak punya database sama sekali. Itu yang kedua. Nah, berikutnya sebagai sebuah tribe atau sebuah komunitas, nah yang paling penting banget adalah komunikasi yang lancar. Nah, komunikasi yang lancar itu ada dari leader dari komunitas itu ke membernya, itu bolak-balik 2 arah. Member ke member harus bisa berkomunikasi juga dengan lancar 2 arah. Dan member bisa mengajak orang lain untuk join ke sebuah komunitas itu. Bayangin perkumpulan doa deh. Ada yang mimpin, ada jemaatnya gitu kan, dan mereka bisa ngajak temennya, ikut yuk ke tempatku gitu kan. Bisa kayak begitu. Nah, tidak ada platform yang didesain untuk seperti itu. Nah, di Tribelio kita menggabungkan konsep platform ini seperti Facebook Group. Ditambah dengan email marketing service kayak Mailchimp gitu. Nah, kita gabungin seperti itu. Tapi nggak cuma itu aja, kita bisa push notification, kita bisa broadcast SMS, kita bisa broadcast inbox. Jadi macam-macam. Kalau Mailchimp kan cuma email doang. Nah, kita channel. Jadi sesimpel itu sebenarnya Tribelio itu. Kalau di gambaran, mungkin teman-teman di sini semua sudah paham banget ya, karena ini kan channel tech gitu kan ya. Bayangin Facebook Group married sama Mailchimp. Jadilah Tribelio. That's it. Dan itu yang disasar oleh Tribelio itu adalah memang orang-orang yang bergerak di komunitas ya Mas ya? Yes and no. No-nya gini. Jadi mungkin banyak orang belum bergerak di komunitas, tapi mereka sudah bergerak di sebuah bisnis tapi nggak nyadar kalau mereka membutuhkan akses ke komunitas. Contoh paling kuat, influencer ngajarin kayak begini ya, ngajarin parenting di YouTube atau ngajarin parenting di Instagram. Kan mereka sharing konten, followers banyak. Nah, tetapi problem terjadi adalah ketika kita ingin nge-reach ke followers kita nggak punya. Kita terbatas algoritma Instagram, ya kan, algoritma YouTube misalkan. Nah, dengan Tribelio,
goal saya adalah tetap gunakan sosial media yang ada. Kita bukan berkompetisi, tetapi bawa traffic yang ada di sana, bawa masuk ke Trebelio, maka Anda akan memiliki database-nya. Sehingga Anda bisa ngapa-ngapain, ada produk baru tinggal broadcast aja gitu. Akan meningkatkan omset. Oke, jadi gitu teman-teman, Trebelio gitu. Berarti Trebelio hari ini platformnya sudah berbentuk apps ya Mas ya? Apps ada, web ada, semuanya ada. Oh, semuanya sudah ada. Yes. Oke. Jadi teman-teman yang punya bisnis dan mungkin ingin ingin join ke Trebelio, bisa langsung aja download apps-nya dan juga datangin websitenya ya Mas ya? Websitenya kalau untuk membuat sebuah komunitas itu lewat website trebelio.com, itu dashboardnya semua di situ. Semuanya ada di situ lengkap. Tapi kalau misalkan join sebagai member, Anda harus diundang. Oh gitu. Konsepnya kayak Mailchimp, ya kan? Ada orang punya list, Daily Social punya list. Berarti orang harus dikasih linknya Daily Social dong untuk join ke listnya Daily Social. Nah, konsepnya kayak gitu. Oke, jadi langsung aja ya teman-teman, kalau misalkan ya terutama untuk pebisnis lah ya Mas ya, kita katakan. Boleh download di situ, habis itu di browse dulu berarti, karena nggak bisa langsung kayak join random gitu sih. Iya, berarti ya masih banyak yang harus dipelajari lah ya Mas ya. Yes. Seperti itu. Oke, gitu mungkin teman-teman tentang Trebelio. Mungkin kita langsung aja karena hari ini kita mau ngebahas tentang tribal marketing ya Mas ya. Tribe lah ya. Tadi saya dikoreksi oleh Mas Denny sendiri tentang tribe marketing gitu Mas. Kalau boleh tahu apa sih Mas tribe marketing itu? Jadi tribe marketing itu adalah sebuah istilah bahwa kita itu menggunakan komunitas untuk mengembangkan bisnis kita. Jadi gimana kita ngedevelop sebuah komunitas, bagaimana membuat mereka komunitas ini jadi dan kemudian memiliki sebuah gerakan. Nah, itu tapi untuk menunjang bisnis kita. Itu sebenarnya konteksnya seperti itu untuk tribe marketing itu sendiri. Nah, saya tanyakan lagi nih Mas, biar teman-teman juga tahu. Berarti kalau seperti itu, apakah si pebisnis ini atau yang ya kita katakan leader group lah ya, itu harus mempunyai komunitas yang baru berbisnis atau seperti apa? Jadi bebas sebenarnya. Jadi banyak orang bilang kayak saya nggak punya bisnis atau apapun itu. Sebenarnya asalkan Anda memiliki sebuah ide atau pesan, maka Anda bisa membuat sebuah komunitas dan mengumpulkan orang-orang yang memiliki ide yang sama dengan Anda. Basically seperti itu. Jadi boleh dibuat komunitasnya dulu, baru habis itu bikin bisnisnya, atau dibuat produknya dulu, punya produknya dulu, baru dibuat komunitasnya. Jadi bisa salah satu, nggak ada masalah sebenarnya. Oh gitu. Berarti jadi mau mulai dari manapun itu bebas sih sebenarnya sih. Iya. Jadi jangan berpatok harus mempunyai komunitasnya dulu baru berbisnis ya Mas ya. Iya, tapi bisa memulai juga gitu. Iya. Tapi kadang-kadang banyak orang yang nggak punya dua-dua gitu kan. Mau mulai yang mana gitu kan. Kalau buat saya carilah ke passion Anda sih sebenarnya. Cari ke passion, karena kalau kita nyarinya nggak ke passion, problemnya itu terjadi. Kita ngelihat ya beberapa orang bikin komunitas tanpa passion. Yang terjadi adalah ketika harus ngisi konten, mereka lama-lama males. Iya betul. Kayak males banget ya, ini bukan topik saya gitu kan, lama-lama males gitu. Itu yang terjadi sih. Berarti selain itu ya kita juga harus mempunyai gairah lah ya Mas ya. Kita bisa mendalami peran itu berarti ya, seperti itu ya. Yes. Seperti itu. Oke, nah kalau seperti itu gimana sih cara atau ya triknya tribe marketing ini menarik audiens atau customer menurut Mas? Oke, sesimpel ini aja. Yang penting kan gini, konsep sebuah tribe itu adalah sekumpulan orang yang memiliki satu idea. Ya kan, kalau idenya banyak nggak bisa. Maka satu idea ini harus memiliki yang namanya future hope sebenarnya. Jadi mimpi kedepannya ini komunitas ini apa? Jadi kalau orang join di sebuah komunitas, mereka harus memiliki keinginan atau mimpi, mereka akan bertransformasi menjadi apa? Itu dulu sih sebenarnya. Nah, ketika itu tersampaikan dan mereka ngerasa ya ini gua banget nih gitu, nah dia akan join sebuah komunitas. Gerakan apa? Gerakan misalkan fighting for stop animal testing on something gitu kan, atau gerakan sekarang Indonesia lagi ada gerakan sampah, bebas sampah plastik. Nah, kayak gitu-gitu. It's movement sebenarnya. Jadi dulu kita punya gerakan 4 sehat 5 sempurna. Gerakan keluarga berencana. So everything is about movement. Jadi negara ini negara Indonesia sendiri itu adalah sebuah komunitas kan sebenarnya kan. In large scale gitu kan. Jadi kalau untuk gerakin semua nggak bisa dikasih tahu satu-satu. Dibuat gerakan maka bergerak bersama-sama. Nah gitu. Jadi kalau misalkan bikin komunitas, idealnya itu memiliki gerakan bersama-sama menuju something. Sesimpel gini deh. Join komunitas A untuk sama-sama turun 10 kilo. Sesimpel itu gitu. Bisa. Jadi masuk ke sana, mereka memiliki mimpi yang sama, yaitu turun 10 kilo. Nah, itu bisa. At least ada mimpi yang sama itu. Remember one thing, kita orang bisnis, problem banyak orang bisnis adalah bikin komunitas untuk jualan. Saya punya produk ini, jadi kalau saya bikin komunitas, goalnya apa? Ya supaya produk saya laku gitu. Nah, itu salah banget. Karena kalau orang cari produk, mereka nggak akan ke komunitas, mereka akan ke marketplace. Betul. Gitu kan. Habis itu cari diskon. Udah pasti gitu kan. Jadi orang kalau mau diajak masuk ke dalam sebuah komunitas, penting banget untuk tahu bahwa mereka memiliki mimpi apa yang harus diselesaikan oleh komunitas itu. Itu harus tersampaikan dengan baik, bukan produknya. Nah,
kalau berbicara tentang itu Mas, berarti otomatis ya kalau kita berbicara tribe marketing, berarti itu kita berbicara komunitas ya Mas ya? Ya. Menurut Mas Denny nih, apa sih yang bikin atau menyebabkan tribe marketing itu naik daun belakangan ini? Kita udah, ya kalau kita lihat udah banyak ya, terutama di Trebelio sendiri gitu. Yes, cool. Oke, so Indonesia, terutama di Indonesia memang, itu adalah sekarang ini lagi di fasenya produk era. Produk era itu artinya kalau kita mau jualan, mau cari produk itu sangat mudah sekali. Apalagi dengan big marketplace yang ada di Indonesia kan, yang artinya adalah kalau kita mau jualan something kita tinggal dropship aja, jadi nggak ada masalah sama sekali dengan produk. Tapi itu menyebabkan problem kedua, yaitu dengan banyaknya produk maka yang terjadi adalah perang harga. Iya kan, perang harga. Customer tidak lagi menjadi loyal dan harga itu benar-benar ditekan banget sehingga kayak yang punya bisnis akhirnya nggak profitable. Nah, gimana caranya membuat customer tuh lebih loyal? Maka dibentuklah komunitas sehingga orang akan join di sebuah komunitas dan produk itu adalah produk-produk yang membantu transformasi di dalam komunitas. Contoh, kalau misalkan kita lihat di Jakarta ada Persija. Kemudian klub sepak bola Jakarta, Persija gitu. Mereka memiliki komunitas yang namanya Jackmania. Nah, kalau Jackmania bikin event, otomatis semua pakai baju Jackmania. Ya kan, berarti kalau jualan t-shirt ke mereka udah langsung booming setengah mati, nggak satu-satu, langsung puluhan ribu gitu. Jualan umbul-umbulnya benderanya, kemudian catnya di pipinya gitu kan, udah heboh banget gitu. Yang artinya berarti kalau misalkan sebuah komunitas itu kuat banget, mereka akan memiliki sebuah identitas. Itu kan namanya Jackmania. Let's say Agnes Monica, Agnes Monica memiliki Agnation. Justin Bieber memiliki Beliebers. Nah, kayak gitu ya kan. Apple fanboy memiliki Apple fanboy. Jadi kalau sudah memiliki komunitas yang punya identitas, maka barang-barang yang dijual biasanya ada dua hal, yaitu satu yang memenuhi kebutuhan si komunitas tadi dalam bentuk identitas, baju, jaket, merchandise gitu, atau tools-tools yang membuat mereka cepat mencapai transformasinya. Jadi misalkan mau turun 10 kilo, oke, berarti ini dietnya, ini cateringnya, ini suplemennya, ini gymnya, kan masuk semua itu. Gitu. Jadi kita tidak lagi berfokus kepada produk aja, karena kalau orang nyari produk simply ke marketplace dan itu perang harga. Tapi kalau mereka mencari transformasi, mereka akan mencari di luar marketplace. Nah, produk penunjang nggak ada masalah dengan harga. Begitu join komunitas, harganya bisa naik. Ada brand, ada loyalitas gitu. Nah Mas, kalau ditarik lagi nih ke tribe marketing, ke Trebelio, sekarang sudah seberapa banyak sih Mas yang join Trebelio? Trebelio sekarang ini kita ada di sekitar 81.000 member total. Member total bang itu. Komunitas kita roughly ada I think sekitar 850 sampai 900 komunitas sih. 900 komunitas untuk 80.000 member itu. Yes. Itu udah banyak berarti ya Mas ya? Buat saya kurang banyak. Kurang banyak. Lumayan banyak lah. Nah, itu masih ada yang baru mulai, sudah ada yang membernya udah ribuan gitu. Nah, kalau dilihat dari member-member yang sudah sekian banyak itu ya di Trebelio, gimana sih trennya tribe marketing itu Mas? Gitu. Apakah memang ini akan terus berkembang ataukah misalkan ya ini tergantung dari membernya masing-masing gitu. Oke, so kalau berkembang sih pasti berkembang. Kita ngelihatnya memang arahnya ke sana. Kalau nggak ke sana, mereka kan perang harga. Jadi mau nggak mau akan didorong oleh perubahan zaman. Di perang harga nggak bisa dihindarin gitu kan. Cuman untuk untuk membuat sebuah komunitas dan memimpin sebuah komunitas itu butuh skill khusus, leadership ya. Dan nggak semua orang punya. Jadi yang menjadi challenge kita juga di sini adalah mengedukasi mereka sebenarnya untuk menjadi pemimpin. Itu. Jadi begitu mereka bisa, kita membuat sebuah campaign yang namanya Chief Story. Chief itu kepala komunitas kan, namanya Chief lah, Chieftain gitu kan. Kita membuat campaign namanya Chief Story. Jadi kalau mereka berhasil, mereka bisa mengembangkan komunitasnya dan menghasilkan income dari situ ya untuk bisnisnya. Kita meliput mereka dengan Chief Story untuk menginspirasi orang-orang lain. Jadi kayak semacam kesaksian massal lah gitu ya. Nah, kalau seperti itu apakah Trebelio ini menyediakan ya kita katakan pelatihan untuk menjadi seorang pemimpin grup dan lain-lain gitu? Yes. Kita ngajarin banget itu mulai dari online course-nya, offline course-nya. Ada. Yes, bulan ini kita rencana ada bukunya juga, Tribe Black Book gitu kan. Jadi ada semua, kita lengkap semua. Berarti selain berbisnis itu juga kita juga bisa belajar leadership ya Mas di situ ya. Belajar leadership iya banget sih. Mas, terakhir aja mungkin nih. Mungkin boleh dikasih tips and triknya nih dari Mas Denny yang sudah berkutat ya cukup lama lah di tribe marketing. Faktor apa saja sih yang dibutuhin untuk menjalankan tribe marketing ini? Terutama untuk yang baru mulai berbisnis gitu. Baru mulai berbisnis. Jadi ada perubahan mindset yang penting banget ya yang saya lihat di sini adalah semua orang berbisnis tuh mikirin produknya. Produknya diulik lah, harus begini, harus begitu, harga begini, diskon tangan pertama dan sebagainya. Itu faktor-faktor sebuah produk. Requirement untuk menjalankan sebuah tribe adalah Anda harus perubahan mindset
ke market mindset. Okay. Jadi mereka harus care ke marketnya. Jadi kayak yang tadi saya sebutin, mereka harus tahu mimpi orang itu apa, challenge orang itu apa. Jadi yang membuat sebuah tribe aktif itu kita ngelihat ternyata selain faktor teknis ya otomatis ya. Si member itu harus tahu mimpinya apa dan apa kendala mereka mencapai mimpi itu. Okay. Contoh, misalkan saya join sebuah komunitas untuk fat loss tadi, turun 10 kilo gitu. Nah, kita harus tahu sebagai pemimpin tribe, mereka harus tahu bahwa challenge orang tuh apa sih untuk itu. Misalnya, saya orang kantoran nih, jadi kalau misalkan mau diet turun 10 kilo, milih makanan tuh susah di mall. Jadi harus makannya apa aja nih, milihnya apa aja. Kalau misalkan bekalnya apa aja nih. Nah, this kind of discussion itu yang harus ada di dalam sebuah tribe. Challenge everyone di dalam situ. Nah, itu harus ada. Jadi faktornya itu dulu sebenarnya. Jadi perubahan mindset dari produk ke market. Mulai pikirin market, problem dia apa, emosinya apa dan sebagainya. Kenapa dia harus join ke tempat kita? Nah, itu crucial banget sih. Itu sangat krusial. Crucial banget. Produk nomor 2 udah. Produk nomor 2. Yes. Oke. Nah, terakhir nih, tadi udah ngomongin tentang tips and trick untuk tribe marketing. Ya. Sekarang saya pengen nanya, sebagai founder dan CEO di sebuah startup, gimana sih cara kita katakan membangun dan memaintain startup itu? Membangun dan memaintain startup dalam konteks kayak gimana nih? Maksudnya kayak jadi ya mungkin banyak pendengar kita, pendengar dari Social Podcast ini ada yang baru mau bikin startup, ada yang sedang mengembangkan startup. Mungkin Mas Denny sebagai founder atau CEO bisa memberikan tips and triknya untuk mereka gitu. Oke, saya ngebangun dari awal banget itu yang pasti harus spot problem ya, itu udah clear banget ya spot problem kan. Habis itu saya kemarin tuh ngetes ini FGD-nya banyak banget. Jadi kayak saya nanya kayak ke orang-orang yang pakai grup WA, grup Telegram, grup Facebook. Saya bandingin semua. Kenapa lu pakai Facebook? Kenapa lu nggak pakai WA? Kenapa nggak pakai Telegram? Jadi semua data itu udah masuk banget di situ. Dan kemudian saya udah, I think dari 2007 berarti 13 tahun itu berkecimpung di digital marketing. Jadi saya tahu banget marketnya, industrinya kayak apa tuh udah tahu banget gitu. Nah, itu kebanyakan para pemula yang nggak tahu kan, kayak kayaknya ini menarik sih. Oke, let's menarik aja gitu ya. Coba keluar ide mendadak dan ikut lomba startup, menang, didanain, itu dilanjutin gitu. Itu oke, tapi buat saya itu kalau Anda nggak menguasai marketnya juga berat juga. Jadi harus kenal itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nggak semua startup itu bakal dapat investment. Nggak semua startup bakal... Ya, apalagi yang baru mulai gitu kan. Apalagi zaman sekarang gitu kan, nyarinya road to profitability gitu kan, bukan yang growth doang, traction doang gitu kan. Jadi mulai pikirin itu sih, mulai pikirin bagaimana memonetize startup kita gitu. Nah, startup kita waktu Trebelio launching itu di bulan pertama udah 1 miliar revenue gitu, in the first month. First month udah 1 miliar gitu. Nah, how kita bundle macam-macam, kita bundle langsung kayak ini kan subscription ya per bulan. Kita bundle 3 bulan langsung, 4 bulan kalau nggak salah waktu itu. Bundle 4 bulan ditambah ada workshopnya, ada online course-nya. Kita bundle semuanya. Langsung jual ke ratusan orang gitu. Jadi itu yang sering di-miss banyak orang. Jadi kayak bener-bener start dari nol, ya udah nunggu traction dan sebagainya. Karena saya pernah miss bikin startup dengan cara kayak begitu. Tractionnya belum dapat, jadi sponsor juga nggak mau masuk, yang iklan nggak mau masuk. Jadi tempat saya yang diharapkan dapat income dari iklannya nggak pernah masuk karena jumlah orangnya di situ, penggunanya belum sebanyak itu, gitu kan. Jadi ada miscalculation. Jadi dari awal ini udah saya bikin langsung harus profitable, harus make money lah, ada jelas di situnya. Itu harus clear. Jadi menurut Mas Denny hari ini startup hari ini itu harus bisa profit selain dari kita ngomong profit itu kita ngomong profit itu sebenarnya kan kadang-kadang kalau dilihat ya as a platform ya. Kalau Anda lihat misalkan platform ini gitu 855.000 per bulan gitu. Maka akan susah banget nyampe 1 miliar, harus 1.000 user dulu. Remember kita belum nyampe 1.000 user. Tapi income kita hari ini udah lebih dari 1 miliar dan beberapa miliar gitu kan. Nah, berarti kita harus punya skill as a founder untuk jualan juga kan? Jualan ke market gitu. Jadi apa sih value yang dicari market? Kalau bisa dicari juga platform kita atau software kita butuh edukasi nggak? Misalnya nih, bikin aplikasi tentang financial kan banyak tuh. Kenapa nggak bikin kelas financial literacy? Nah, kayak gitu, financial planning, ada workshopnya. Bisa digabungin kayak gitu sebenarnya. Dan workshop itu nggak cuma 100.000 atau 50.000, jualnya 1 juta, 2 juta gitu, langsung instant money. Nah, itu yang harus diperhatikan sih as a founder. Oke, ternyata banyak juga Mas yang kita obrolin. Saya cukup amazed juga dengan semangatnya Mas Denny ini menggebu-gebu ya teman-teman ya. Jadi ya saya juga udah bingung nih mau nanya apa lagi, karena stok pertanyaan saya udah habis semua gitu. Oke, gitu aja mungkin Mas Denny. Thank you banget udah mau datang udah mau saya culik nih ke ngobrolin startupnya dari Social Podcast. Mungkin lain waktu Mas Denny main ke
DS atau saya main ke Ya, nama kita udah sama, DS juga kan. Oh jadi. iya. Benar ya. Dari Social dan dari Santoso. Betul, Yes. betul. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Mas ya. Siap. Di Ngobrolin Thank Startup you so Indonesia Shop. much. Terima kasih dan begitu mungkin teman-teman untuk episode hari ini tentang Tribe Marketing bersama Mas Denny Santoso, founder dan CEO-nya dari Tribelio. Oke, gitu aja mungkin sampai jumpa di episode berikutnya.